Saya belum pernah melihat orang tua yang begitu ketat. Entah itu sambungan antara kayu atau pagar yang terbuat dari kayu gelondongan. Harus diukur secara tepat dengan penggaris untuk memastikan tidak ada kesalahan lebih dari 1 mm. 2,5 tahun membangun sendiri untuk membangun kabin kayu di bawah Aurora Borealis Alaska. Hari ini, Larry akan membuka beberapa jendela di rumahnya. Dia masih menggunakan waterpass untuk membuat garis tepi jendela. Pertama, dia menggunakan gergaji untuk memotong dalam garis lurus. Kemudian dia beralih ke gergaji mesin dan masuk lebih dalam ke kam musuh. Untuk mendapatkan jendela yang sepenuhnya tersembunyi, Larry menggunakan kekuatan supernya untuk mengambil gergaji dan langsung bekerja dengannya. Alat yang tampak besar di tangannya, tetapi sangat ringan. Hal yang sama juga diperlukan pada ambang jendela. Larry kemudian memalu aluminium ke dalam kayu. Kemudian dia merakit bingkai dengan ukuran yang tepat. Lalu dia memasangnya ke dinding. Sekrup-sekrup tersebut menghubungkan aluminium ke dinding dan menjaga kusen tetap di tempatnya. Dia juga harus mengisi celah-celahnya dengan insulasi. Hal berikutnya yang Anda tahu, Larry membawa jendela dari menantunya. Tentu saja, dia memberitahu menantunya, "Jangan berpikir Anda bisa membuat saya bermain-main dengan Anda. Hanya karena kamu membawakanku beberapa jendela, jangan harap aku bisa bermain-main denganmu." Bagaimanapun, keterampilan menantunya sangat buruk. Agar kabinnya bisa dikelilingi Aurora Borealis untuk beberapa bulan ke depan, Larry sibuk membuka jendela. Masih memasang jendela yang sama dengan yang dikirim menantunya. Tapi jendela itu terlalu besar dan pintunya terlalu kecil. Larry langsung pergi ke gergaji untuk melebarkan pintunya lebih jauh lagi. Dia memiliki sikap yang tenang. Ini adalah sikap tenang yang tidak bisa Anda dapatkan dari seorang pemula. Setelah memotong slot untuk kusen pintu, cairan aluminium diproses dengan panjang yang sama. Masih menggunakan palu, paduan aluminium dipasang dengan erat ke dinding. Kemudian potong 2 papan untuk kusen pintu, dan potong lekukan untuk daun teratai. Cucu laki-laki kecil itu ikut serta, tidak hanya membantu memegang bor dan membersihkan setelah kakek, dan kemudian Larry memasukkan pintu baru ke dalam kusen. Dengan pintu yang sudah terpasang, kami sudah setengah jalan dalam prosesnya. Larry yang teliti mengisi celah-celahnya dengan styrofoam, dan akhirnya kunci pengaman dipasang. Kabinnya sekarang terlihat seperti berlipat ganda. Untuk menjauh dari menantunya yang lengket secepat mungkin, Larry menghabiskan hari-harinya di kabin. Dia membagi sepotong kayu menjadi potongan-potongan yang lebih kecil dan mengoleskan minyak pengawet padanya, sambil menunggu sampai mengering. Pertama, dia membuat jendela atap kedap air. Saya harus mengatakan, cahaya di rumah ini sempurna. Larry kemudian mengambil potongan kayu yang sudah kering dan menancapkannya ke rangka atap. Lalu dia memasang sekrup pada sudut 45 derajat. Hal ini membuat rangka atap menjadi lebih kuat. Ini juga melindungi atap dari debu. Larry kemudian membongkar jendelanya. Ini dari menantu saya hari ini. Jika bukan karena putrinya takut kehilangan suaminya, dia tidak keberatan tinggal di sini bersama menantunya. Larry mengangkat jendela itu ke atap. Dia memasang jendela itu dengan kuat ke dalam kusennya. Demi estetika, dia juga membuat bingkai 360 derajat di sekeliling jendela. Tampilannya jauh lebih bagus. Kemudian Larry mengambil sepotong bantalan busa dan menggambar garis-garis rumit di atasnya, dan memotongnya agar pas di atas penyekat, menjepitnya dengan klip kayu, dan menutupinya dengan sirap yang kokoh. Siapapun yang bisa membuat Larry melakukan pekerjaan rumah dan menghemat setidaknya 2 upah kru. Keesokan harinya, Larry mengemudikan ekskavatornya sendiri dan membawa 4 potong kayu. Dia menggambar garis-garis pada kayu-kayu itu. Dia mengambil gergaji mesin dan mulai bekerja. Kayu-kayu itu akan menjadi fondasi sauna, menjadi raja konstruksi di puncak gunung bersalju. Apa yang bisa lebih baik daripada sauna yang berkeringat?